Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian ilmiah kita insyaallah taala, yaitu kajian Bulughul Maram. Kita akan membacakan hadis yang berkaitan dengan dua kula, yaitu hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, muallif penulis kitab Bulughul Maram mengatakan, wa an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath, apabila air telah mencapai dua kula maka tidak membawa najis, tidak membawa kotoran. Khabath maknanya adalah kotoran atau najis. Wa fi lafdhin, dan di dalam lafaz yang lain, lam yanjus, air tersebut tidak menjadi najis. Lebih tegas lagi menggunakan lafaz najis. Akhrajahul arba'ah, hadis ini diriwayatkan oleh 4 orang imam, yaitu para penulis kitab Sunan: Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa shahahahu Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Wa Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Wal Hakim, disahihkan pula oleh Imam Al-Hakim. Ini adalah redaksi yang muktamad, yang lebih sesuai dengan apa yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Di dalam redaksi yang lain, Al-Hakim didahulukan daripada Ibnu Hibban, tetapi yang lebih tepat adalah Ibnu Hibban baru Al-Hakim. Jamaah rahimanillah wa iyyakum, inilah terjemah hadis ini secara global. Adapun pembahasan yang berkaitan dengan hadis ini, yang pertama adalah yang berkaitan dengan rawi yang meriwayatkan hadis ini. Ucapan Al-Hafidz, wa an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, maknanya aku meriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah ibnu Umar, beliau adalah putra dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau disebut sebagai Abdullah bin Umar, atau lebih terkenal dengan sebutan Ibnu Umar, anak laki-lakinya Umar. Padahal anak laki-lakinya Umar banyak, tetapi kalau dikatakan Ibnu Umar, yang dimaksud adalah beliau Abdullah. Kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Jadi di kalangan sahabat yang bernama Abdullah
itu kurang lebih sekitar 300 orang. Jadi 300 orang semuanya namanya Abdullah. Beliau salah satunya. Dan beliau dimasukkan oleh para ulama al-hadis sebagai al-abadilah al-arba'ah, para pemilik nama Abdullah yang 4. Jadi dari 300 orang sahabat yang bernama Abdullah, kalau disebut sebagai al-abadilah, para Abdullah, para sahabat yang memiliki nama Abdullah, maka diantaranya adalah beliau Abdullah bin Umar. Jadi 4 orang tersebut yang disebut sebagai al-abadilah, pertama adalah Abdullah bin Umar, yang kedua adalah Abdullah bin Abbas, yang ketiga adalah Abdullah ibnu Az-Zubair ibn al-Awwam, yang keempat adalah Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Jadi disebut al-abadilah. Karena istilah al-abadilah ini bukan hanya sekedar karena namanya Abdullah, tetapi para sahabat ini memiliki keutamaan dari sisi ilmu, dari sisi ketakwaan, dari sisi keberanian, dan sifat-sifat terpuji lainnya. Maka tidak dimutlakan istilah abadilah kecuali kepada 4 orang ini. Adapun Abdullah bin Mas'ud tidak termasuk dalam abadilah, padahal nama beliau siapa? Abdullah. Bukan karena beliau tidak memiliki keutamaan, bukan, tapi karena perbedaan masa. Jadi Abdullah bin Mas'ud lebih senior, sedangkan 4 orang tadi semuanya adalah sahabat junior. Maka kalau di dalam kitab-kitab ilmu disebutkan Abdullah berkata, yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud, disebut namanya Abdullah. Abdullah bin Umar merupakan sahabat junior sebagaimana tadi telah disebutkan, yaitu sahabat yang ketika Nabi SAW diutus, mereka baru lahir atau masih kecil. Mereka baru lahir atau masih kecil. Disebutkan Abdullah bin Umar lahir setahun sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Setahun sebelum Rasulullah SAW diangkat sebagai Rasul. Jadi mereka sangat kecil, ya masih sangat kecil ketika itu. Tentu belum bisa memahami perkataan Nabi SAW. Kemudian setelah Nabi SAW diangkat menjadi Rasul dan beliau SAW hijrah ke Madinah, maka usia Abdullah bin Umar ketika itu 14 tahun. 14 tahun. Ketika Nabi hijrah, usia Ibnu Umar berapa? 14 tahun. Kemudian beliau senantiasa mengikuti perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang paling terkenal mengikuti athar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa ikuti. Baik yang berkaitan dengan ibadah ataupun yang lainnya. Asal dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengikutinya. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Beliau termasuk di antara al-mukthir, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, lebih dari 1000 hadis, disebut sebagai al-mukthir. Masuk dalam 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau urutan yang kedua setelah Abu Hurairah. Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar. Dan beliau termasuk di antara ulama para sahabat, sebagaimana Abu Hurairah, sebagaimana Ibnu Abbas, sebagaimana Ibnu Mas'ud, sebagaimana Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau termasuk di antara kalangan sahabat yang banyak diambil fatwanya, diambil ilmunya. Oleh karenanya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat,
Di kalangan sahabat terkenal 4 madhab. 4 madhab dari kalangan sahabat yang banyak diikuti fatwa-fatwanya. Di Madinah ada 2 orang sahabat, yaitu Zaid bin Thabit dan murid beliau, yaitu Abdullah bin Umar. 2 orang sahabat di Madinah, yaitu Zaid bin Thabit dan murid beliau, yaitu Abdullah bin Umar, tokoh yang sedang kita bahas. Kemudian di Makkah ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Di Kufah di Irak ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Umar wafat pada tahun 73 Hijriah. Tahun 73 Hijriah. Dimakamkan di sebuah tempat yang bernama Dhu Tuwa, yaitu salah satu pekuburan kaum muhajirin di Makkah. Dan beliau semasa hidupnya mengikuti peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang yang pertama kali beliau ikuti adalah perang Khandaq, sebagaimana Abu Sa'id Al-Khudri. Perang yang diikuti adalah pertama kali perang Khandaq. Karena sebelum terjadinya perang Khandaq, beliau masih kecil, kan sahabat junior, jadi belum diizinkan ikut berperang. Maka beliau mengikuti peperangan pertama kali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Khandaq, atau yang dikenal dengan perang Ahzab. Karena sekelompok kabilah-kabilah suku Arab ketika itu berkumpul, yang jumlahnya kurang lebih 10.000 orang. 10.000 orang. Dan kaum muslimin ketika itu jumlahnya berapa? Kurang lebih 3.000 orang. Kurang lebih 3.000 orang. Dalam kondisi yang seperti ini, yang tidak seimbang, maka muncul gagasan dari salah seorang sahabat yang mulia untuk membuat khandaq atau parit. Itu sahabat Salman Al-Farisi. Membuat parit, galian yang lebar dan dalam serta panjang, ya, di sekitar Madinah, untuk membuat sebagai apa? Dibuat sebagai apa? Pertahanan dari serangan orang-orang kufar. Jamaah rahmanillah wa iyyakum, kalau disebutkan sanad, jalur-jalur periwayatan dari Malik, kemudian Nafi, kemudian Ibnu Umar, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sanad ini para ulama menyebutnya sebagai silsilatul zahab, rantai emas, yang sudah pasti sahihnya. Jadi kalau Imam Malik meriwayatkan hadis dari Nafi, Nafi adalah maula. Maula itu mantan budak dari Ibnu Umar. Imam Malik dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW, maka ini disebut silsilatul zahab, ya, rantai emas di dalam periwayatan, di dalam periwayatan, maka terjamin kesahihannya. Karena Ibnu Umar meriwayatkan hadis kepada banyak orang, diantaranya kepada 2 orang anaknya, Salim dan Hamzah, dan kepada maulanya yaitu Nafi. Maka yang mengambil riwayat dari orang-orang yang meriwayatkan dari Ibnu Umar, riwayat terbaik adalah dari Nafi. Makanya dari Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW, ini disebut rantai emas. Hadisnya sangat sahih. Inilah yang berkaitan dengan biografi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Di sini dikatakan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Radhiya di sini lafaznya sebenarnya khobar, pengabaran. Allah telah meridhoi, tapi maknanya doa. Semoga Allah meridhoi keduanya. Jadi kalau ada kalangan sahabat tersebut Islam, Muslim, orang tuanya juga Muslim, maka biasanya para ulama menyebutnya radhiyallahu anhuma. Kalau orang tuanya kafir, biasanya cukup radhiyallahu anhu.
Misalkan dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Kalau dari banyak sahabat, dari Umar, dari Amr bin As, dari Ibnu Abbas, para ulama mengatakan radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Dan ini istilah radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum, ini sebenarnya bukan khusus untuk para sahabat. Sebenarnya bukan khusus untuk para sahabat. Di antaranya para ulama menyematkan doa radhiyallahu anhu kepada guru-gurunya. Contohnya misalkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan qala Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata. Atau Imam Ibnu Qayyim mengatakan qala Syekhul Islam Ahmad bin Taimiyah radhiyallahu anhu. Syekhul Islam Ahmad bin Taimiyah, semoga Allah meridhoinya, berkata. Dan ulama yang lainnya banyak disebutkan dengan doa radhiyallahu anhu. Cuma untuk menghindari persangkaan dari orang-orang awam, maka para ulama umumnya mengkhususkan radhiyallahu anhu untuk para sahabat. Kemudian untuk ulama setelahnya dari kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in dengan rahimahullah misalnya, semoga Allah merahmati mereka. Untuk Nabi SAW dengan alaihi salatu wassalam atau sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ayat di dalam surat Al-Ahzab yang memerintahkan bersolawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nabi yang lain biasanya cukup dengan salam. Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi intinya radhiyallahu anhu tadi sebenarnya bukan pengkhususan untuk para sahabat. Banyak digunakan oleh para ulama untuk mendoakan guru-guru mereka di kitab-kitab mereka. Jamaah rahmanillah wa yakum. Kemudian di ujung hadis Al-Hafidh mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh 4 imam yang telah dikenal, itu para penulis sunan. Kemudian dikatakan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Jadi Al-Hafidh Ibnu Hajar sering menyebut nama Imam Ibnu Khuzaimah di dalam pensahihan hadis. Imam Ibnu Khuzaimah kita belum pernah membahas biografinya, tapi akan kita bawakan sedikit. Imam Ibnu Khuzaimah, beliau memiliki gelar, ya, para ulama memberi gelar kepada beliau sebagai Imamul A'immah, imamnya para imam, imamnya para imam. Ini ada gelar yang melekat pada nama beliau. Apabila disebutkan di dalam kitab-kitab riwayat qala Imamul A'immah, imamnya para imam berkata, tanpa nama, yang dimaksud adalah Imam Ibnu Khuzaimah, seorang hafidh besar, Syekhul Islam, punyanya Abu Bakar. Nama beliau adalah Muhammad Ibnu Ishaq Ibnu Khuzaimah. Para ulama mengatakan keimaman berakhir pada beliau, keimaman di dalam masalah hafalan, di dalam masalah ketakwaan, di dalam masalah ilmu berakhir pada beliau, ya terutama di daerah Khurasan, karena saking alimnya. Dan beliau adalah salah seorang ulama dari kalangan Syafi'iyah, bermadhab Syafi'i secara fikih, bermadhab Syafi'i secara fikih. Di antara guru beliau yang terkenal adalah murid langsung dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani, baik Imam Al-Muzani ataupun Imam Ibnu Khuzaimah, dua-duanya menuliskan kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Al-Muzani menulis kitab Syarhus Sunnah tentang pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun Imam Ibnu Khuzaimah
menulis kitab akidah dengan nama Kitabut Tauhid, kitab tauhid. Maka dikatakan Kitabut Tauhid li Imamil A'immah Ibnu Khuzaimah, kitab tauhid karya imamnya para imam Ibnu Khuzaimah. Kitab tauhid yang membahas tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dengan menggunakan atau membawakan sanad-sanadnya dari riwayat para salaf. Kitabut Tauhid. Dan beliau terkenal sebagai seorang yang sangat kuat hafalannya. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat, apabila guru beliau Imam Al-Muzani mengajarkan fikih, maka beliau turut serta hadir dan duduk di samping Imam Al-Muzani. Ketika Imam Al-Muzani menjelaskan fikihnya, kemudian lupa hadisnya, maka bertanya kepada muridnya. Kemudian Imam Ibnu Khuzaimah membawakan riwayatnya. Setelah dibawakan riwayatnya, dijelaskan oleh Imam Al-Muzani. Jadi Imam Ibnu Khuzaimah lebih hafal riwayat daripada gurunya, tetapi gurunya lebih paham fikihnya. Jadi saling melengkapi. Dan dua-duanya adalah ulama yang dijadikan sebagai rujukan di dalam permasalahan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita dapati ketika pembahasan sifat-sifat Allah, maka kita temukan nama-nama ulama tersebut. Imam Al-Muzani berkata, Imam Ibnu Khuzaimah berkata, atau Imam Ahmad bin Hanbal berkata. Jadi bukan hanya rujukan di dalam fikih, tetapi rujukan di dalam akidah. Imam Ibnu Khuzaimah pernah ditanya oleh muridnya, "Wahai Syekh, berapa hadis yang kau hafal? Berapa hadis yang kau hafal?" Maka beliau memukul-mukul kepalanya sendiri. "Wahai muridku, tidak ada satupun yang ditulis kecuali telah aku hafal di luar kepala." Di luar kepala maksudnya hafalannya sangat mungkin, sangat kuat. Bukan di luar kepala nggak ada hafalannya. Hafalannya sangat kuat. Kalau kita di luar kepala, hafalannya belum masuk ke dalam kepala. Kalau beliau di luar kepala saking hafalnya. Maka disebutkan Ibnu Khuzaimah ketika membawakan hadis, beliau melafazkannya sebagaimana melafazkan Qul huwallahu ahad. Berarti saking lancarnya. Kalau kita membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai selesai, kita tidak akan mikir. Demikian juga Imam Ibnu Khuzaimah ketika membawakan hadis dengan sanadnya sebagaimana melafazkan surat Al-Ikhlas. Ini adalah diantara keutamaan beliau Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu ta'ala. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Kemudian disebutkan di sini hadis ini disahihkan pula oleh Imam Ibnu Hibban. Imam Ibnu Hibban. Bismillah. Imam Ibnu Hibban sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, beliau adalah Al-Hafidh, seorang hafidh, menghafal hadis. Al-Allamah, seorang yang sangat berilmu, alim. Kunyah beliau adalah Abu Hatim. Abu Hatim Muhammad nama beliau. Ibnu Hibban, Ibni Ahmad, Ibni Hibban Al-Busti. Tadi dikatakan kunyahnya Abu Hatim. Abu Hatim di sini bukan Abu Hatim yang kemarin kita bahas, yang mendhaifkan riwayat Abu Umamah Al-Bahili, bukan. Kalau Abu Hatim yang kemarin itu adalah Abu Hatim Ar-Razi. Tidak. Kalau ini adalah Abu Hatim Al-Busti. Jadi di antara para ulama, terutama Imam Ibnul Qayyim, beliau sebutkan di antaranya di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad, atau kitab yang lain Miftah dari Sa'adah. Ibnul Qayyim ketika menyebut Ibnu Hibban, beliau menyebutnya dengan Abu Hatim, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hatim. Maksudnya adalah Ibnu Hibban. Maksudnya adalah Ibnu Hibban. Jadi jangan salah paham. Ketika kita membaca kitabnya Imam Ibnul Qayyim, ketika beliau mengatakan Abu Hatim berkata, itu maksudnya bukan Abu Hatim Ar-Razi, tapi maksudnya adalah Ibnu Hibban.
Jadi di dalam kitabnya Ibnu Qayyim seperti itu. Ini pentingnya mengetahui istilah-istilah, karena terkadang kitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tentu penerjemah menerjemahkan apa adanya. Abu Hatim berkata, tidak diberikan keterangan. Padahal Abu Hatim di sini adalah Imam Ibnu Hibban. Ini adalah diantara kebiasaan yang sering dibawakan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab-kitab beliau, menyebut Ibnu Hibban dengan Abu Hatim. Beliau adalah pemilik karya-karya yang sangat banyak, ya, karya beliau sangat banyak. Ibnu Hibban menulis karya yang sangat banyak, mendengar riwayat dari sekelompok ulama yang tidak terhitung jumlahnya, sangat banyak. Kemudian diantaranya yang meriwayatkan dari Imam Ibnu Hibban adalah Imam Al-Hakim, ya, Imam Al-Hakim. Imam Ibnu Hibban adalah diantara ulama ahli hadis sekaligus ahli fikih, dan dia penghafal athar-athar atau riwayat-riwayat. Beliau juga ahli kedokteran sebagaimana Imam Ibnul Qayyim, maka cocok, sering dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, karena beliau ahli kedokteran, juga ahli perbintangan, dan cabang-cabang ilmu yang lainnya beliau juga menguasai. Di antara karya beliau yang terkenal adalah Al-Musnad As-Sahih atau Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban. Kemudian kitab tarikh, kitab sejarah, dan kitab Ad-Du'afa. Kitab Ad-Du'afa itu kitab yang membahas tentang nama-nama rawi yang riwayatnya lemah. Kitab Ad-Du'afa. Kemudian beliau mengajarkan fikih di daerah Samarkand, ya, daerah Samarkand. Kemudian Imam Al-Hakim, salah satu murid beliau, berkomentar tentang guru beliau ini. Ibnu Hibban adalah diantara perbendaharaan ilmu, orang yang banyak ilmunya. Dia adalah orang yang faqih. Kemudian beliau adalah ahli lughah, ahli bahasa, dan beliau adalah orang yang banyak diambil nasihat-nasihatnya, ahli memberi nasihat. Di antara laki-laki yang paling cerdas di zamannya. Dan beliau wafat pada tahun 354 Hijriah. Tahun 354 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala. Jadi para pemilik kitab sahih yang terkenal kan 4. Yang terkenal ada 4 orang. Di antaranya adalah beliau. Itu yang pertama urutannya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Huzaimah, kemudian Sahih Ibnu Hibban. Ini nama-nama kitab yang diberi nama Sahih. Walaupun di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban atau Sahih Ibnu Huzaimah banyak hadis-hadis dhaifnya. Tapi kalau dikatakan urutan kitab Sahih yang ditulis, maka urutannya adalah seperti tadi: Bukhari, Muslim, Ibnu Huzaimah, baru Ibnu Hibban. Walaupun hadis-hadis yang ada di riwayat Imam Abu Daud misalnya, atau di riwayat Imam At-Tirmidzi lebih sahih dari hadis-hadis yang ada di kitab Sahih Ibnu Hibban. Tapi Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi tidak memberi nama kitab mereka berdua dengan nama kitab Sahih. Jamaah rahmanillah wa iyyakum. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim. Adapun Imam Al-Hakim, beliau adalah imam besar di zamannya. Seorang muhakkik, para peneliti di dalam ilmu hadis. Kunya beliau adalah Abu Abdillah. Nama beliau adalah Muhammad Ibnu Abdillah An-Naisaburi, dari Naisabur. Daerahnya imam siapa? Imam Muslim, dari Naisabur. Beliau terkenal dengan sebutan Ibnul Bayyi, ya, terkenal dengan sebutan
Ibnul Bayyi, pemilik karya yang banyak. Beliau dilahirkan pada tahun 321 Hijriah. Kemudian beliau mulai mempelajari ilmu hadis. Kemudian beliau melakukan perjalanan ke Irak dan daerah yang lainnya ketika menginjak usia sekitar 20 tahun. Kemudian beliau melakukan ibadah haji. Kemudian setelah itu beliau berkeliling ke daerah Khurasan dan sekitarnya. Dan beliau mendengar riwayat dari kurang lebih 2000 syekh. Dari 2000 syekh, gurunya sekitar 2000 syekh. Lebih banyak dari gurunya siapa? Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari 1000 lebih. Kalau beliau sekitar 2000. Kemudian di antara ulama yang meriwayatkan dari beliau, yaitu murid-muridnya, yang terkenal di antaranya adalah Imam Ad-Daraqutni. Imam Ad-Daraqutni, pemilik kitab Sunan. Kemudian di antaranya adalah Imam Abu Ya'la. Imam Abu Ya'la. Kemudian di antaranya adalah Imam Al-Baihaqi, yang sempat kita bahas sedikit tentang beliau, Imam Al-Baihaqi, penulis kitab As-Sunanul Kabir. Dan masih banyak yang lainnya. Di antara karya beliau, karya Imam Al-Hakim yang terkenal adalah kitab Al-Mustadrak. Barangkali kita sering mendengar atau sering membaca di dalam kitab-kitab atau buku-buku, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Biasanya seperti itu. Jadi hadis-hadis yang beliau riwayatkan di dalam Al-Mustadrak adalah hadis-hadis yang sesuai dengan syarat ulama sebelumnya. Di antaranya adalah Bukhari dan Muslim. Tetapi Imam Bukhari dan Muslim tidak memasukkan hadis ini di dalam kitab mereka berdua. Adapun syarat-syaratnya itu ada. Syarat-syaratnya adalah syarat-syarat yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari ataupun Muslim, tetapi mereka berdua tidak meriwayatkan, maka dimasukkan di dalam kitab Al-Mustadrak. Ada kalanya pernyataan beliau ini sesuai dengan syarat Bukhari, ini sesuai dengan syarat Muslim, ada kalanya disepakati oleh ulama yang lainnya. Di antaranya yang meneliti itu adalah Imam Az-Zahabi. Maka di ujung ucapan biasanya dikatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Ini adalah diantara beberapa kitab ya yang ditulis dalam bidang hadis. Ada Al-Mustadrak, ada Al-Musnad, ada Al-Musannaf, ada As-Sunan, ada Al-Jami, ada Al-Muwatta dan lain-lain. Dan beliau wafat pada tahun 405 Hijriah. Pada tahun 405 Hijriah. Jadi karyanya yang terkenal tadi adalah Al-Mustadrak, kemudian kitab Tarikh Naisabur, sejarah kota Naisabur. Jadi Naisabur adalah kotanya para ahli hadis. Ya, Khurasan sering disebut-sebut. Makanya ahli hadis di zaman Abu Zur'ah Ar-Razi yang bernama Muhammad bin Bashar mengatakan hafid, para penghafal di dunia itu ada 4. Kata Muhammad bin Bashar, rata-rata dari Khurasan. Yang pertama adalah Abu Zur'ah Ar-Razi di kota Roy. Yang kedua adalah Muhammad bin Ismail di Bukhara. Kemudian yang ketiga adalah Muslim Ibnul Hajjaj di Naisabur. Yang keempat adalah Ad-Darimi di Samarqand. Jadi daerah-daerah tersebut yang banyak melahirkan ulama-ulama ahli hadis, daerah Khurasan ketika itu. Walaupun sekarang menjadi pusatnya Syiah, tapi di zaman itu menjadi pusatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Inilah yang berkaitan dengan rawi-rawinya. Adapun pembahasan berikutnya adalah berkaitan dengan tashih,
atau tad'if hadis ini, pensahihan atau pendhaifan hadis ini. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang sahih atau dhaifnya hadis ini. Di antaranya adalah pendapat yang pertama yang mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Di antara yang berpendapat bahwasanya hadis ini adalah hadis dhaif adalah ulama-ulama dari kalangan Malikiyah. Di antaranya adalah Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki mendhaifkan hadis ini. Di antaranya adalah Imam Ibnul Arabi Al-Maliki mendhaifkan hadis ini. Atau ulama mutakhirin setelahnya yang mendhaifkan hadis ini. Di antaranya adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mendhaifkan hadis ini. Di dalam kitab beliau Tahdzibus Sunan. Di dalam kitab Tahdzibus Sunan, Imam Ibnu Qayyim mendhaifkan hadis ini dari 16 sisi kedhaifan. 16 sisi kedhaifan hadis ini. Baik sanadnya ataupun matannya ataupun redaksinya didhaifkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam 16 sisi kedhaifan yang tentu pembahasannya sangat panjang di kitab Tahdzibus Sunan. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan apabila Imam Ibnu Qayyim membahas suatu permasalahan maka nafas beliau panjang, pembahasannya sangat luas. Maka kata Syekh Muhammad Al-Utsaimin, barang siapa yang ingin mengetahui pembahasan hadis ini maka hendaknya merujuk ke kitab Tahdzibus Sunan, 16 sisi kedhaifan hadis ini. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin termasuk yang mengikuti pendapat dhaifnya hadis ini. Adapun imam yang lain, dan ini adalah madhab jumhur ulama, menghasankan hadis ini, mensahihkan atau menghasankan hadis ini. Di antaranya yang mensahihkan atau menghasankan hadis ini adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam mensahihkan hadis ini. Di antaranya dari kalangan Hanafiyah Imam Abu Ja'far At-Tahawi mensahihkan hadis ini. Kemudian Imam Ad-Daruqutni juga mensahihkan hadis ini. Kemudian Imam Ibnu Daqiqil Id juga mensahihkan hadis ini. Dan banyak ulama yang lain yang mensahihkan hadis ini. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mensahihkan hadis ini juga. Adapun pendapat yang mengatakan hadis ini dhaif, itu mereka membawakan dua sisi kelemahan secara umum. Dua sisi kelemahan. Kelemahan yang pertama menurut ulama yang mendhaifkan hadis ini adalah dari sisi goncangnya riwayat, kegoncangan di dalam sanad. Jadi silsilah rantai rawi yang meriwayatkan itu ada kegoncangan, tidak konsisten di dalam sanadnya. Karena kata para ulama, hadis ini adalah berporos pada seorang rawi yang bernama Al-Walid Ibnu Katsir. Al-Walid Ibnu Katsir. Rawi ini dikatakan oleh para ulama adalah seorang yang soduk, sangat jujur, tetapi tidak sampai thiqah. Berarti hadisnya apa? Kalau seandainya sanadnya semuanya soduk, hasan, ya, hadisnya hasan. Nah dari Al-Walid Ibnu Katsir ini, beliau meriwayatkan dari banyak syekh yang berbeda-beda. Seakan-akan beliau lupa dari syekh yang mana beliau meriwayatkan hadis ini. Jadi terkadang dari Syekh Fulan bin Fulan, sanad kedua dari Syekh Fulan bin Fulan, yang ketiga dari Syekh Fulan bin Fulan. Saya contohkan dua saja misalkan. Di dalam sebuah riwayat beliau meriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair. Ini yang pertama. Dari Muhammad bin Ja'far bin Zubair. Kemudian
pada kali yang lainnya beliau meriwayatkan dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far. Jadi berbeda, padahal hadisnya sama seperti ini. Kemudian beliau membawakan sanad-sanad yang lainnya. Saya cukupkan 2 saja contohnya. Maka para ulama yang meneliti ini, di antara Imam Ibnu Abdul Bar, kemudian Imam Ibnu Arabi mengatakan berarti di sini ada kegoncangan sanad, nggak jelas dari mana beliau meriwayatkan, dari sahih yang mana beliau meriwayatkan. Itu dari sisi apanya? Sanadnya. Kemudian yang kedua, kegoncangan dari sisi redaksinya. Dari sisi redaksinya. Kalau dari sanadnya, beliau meriwayatkan dari sahih yang berbeda. Adapun dari sisi kegoncangan redaksinya, di dalam hadis ini dikatakan idza kana al-ma'u qullataini, apabila air telah mencapai berapa? 2 kula. Tetapi di dalam riwayat lain dikatakan idza kana al-ma'u qadra qullatain aw thalathan lam yunajjisuhu syai'un. Apabila air telah mencapai 2 kula atau 3 kula, maka tidak ada satupun yang membuatnya najis. Tetapi dalam riwayat lain, di antara riwayat Ibnu Adi dan Uqaili serta riwayat Imam Ad-Daruqutni dikatakan idza balaghal ma'u arba'ina kullah fa innahu la yahmilul khabath. Apabila air telah mencapai 40 kullah, maka tidak membawa najis. Jadi apa? Ada kegoncangan di dalam redaksinya. Tadi kegoncangan sanadnya dibawakan, beliau meriwayatkan dari berbagai atau dari syekh yang berbeda-beda, maka tidak ada kejelasan dari syekh yang mana. Yang kedua, dari sisi redaksinya berbeda-beda. Terkadang 2 kula, terkadang 2 kula, terkadang 40 kula, dan seterusnya. Maka ini menunjukkan 2 sebab hadis ini adalah hadis yang dhaif, disebabkan karena ittirab. Ittirab artinya kegoncangan, baik di dalam sanadnya ataupun matannya ataupun redaksinya. Akan tetapi ulama yang mensahihkan hadis ini membantah pendapat yang mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Yang pertama, yang berkaitan dengan sanadnya, maka mereka menempuh 2 jalan atau 2 metode. Yang pertama, yang berkaitan dengan kegoncangan sanadnya, mereka membantah dengan 2 jalan atau 2 metode. Metode yang pertama adalah maslakut tarjih, mentarjih riwayat atau sanad-sanad tersebut. Yang kedua adalah maslakul jam'i, jalan dengan cara apa? Menggabungkan seluruh jalur-jalur riwayat tersebut. Di antaranya adalah Imam Abu Hatim Ar-Razi. Imam Abu Hatim Ar-Razi, kemudian Imam Ibnu Mandah, kemudian Imam Al-Khattabi merojihkan riwayat dari tadi siapa namanya rawinya? Al-Walid Ibnu Katsir dari Muhammad bin Ja'far Ibnu Zubair. Berarti mentarjih, memilih riwayat ini karena ini adalah di antara rawi-rawi yang paling sikoh menurut Abu Hatim dan Ibnu Mandah. Jadi ini riwayat yang sahihnya, jalur ini. Adapun Imam Abu Daud sebaliknya, beliau merojihkan riwayat dari Al-Walid Ibnu Katsir dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far. Karena ini yang paling sahih menurut Imam Abu Daud. Jadi memilih salah satu dari jalur-jalur riwayat. Intinya dari sekian jalur riwayat tadi ada yang sahih. Karena ada yang sahih maka hadis ini adalah hadis sahih. Yang lain berarti dibuang. Ini adalah maslakut tarjih, metode mentarjih. Jadi membuang sebagian, mengambil sebagian. Dan metode seperti ini di kalangan para ulama, baik dalam masalah hadis ataupun fikih, biasanya kurang bagus. Selama apa? Selama masih bisa digabungkan. Tapi intinya mereka mentarjih riwayat. Mentarjih riwayat yang paling sahih sanadnya menurut mereka, memilih salah satu. Atau yang kedua tadi, maslakul jam'i, menggabungkan riwayat-riwayat.
Metode yang kedua ini banyak ditempuh oleh para ulama. Tadi sebenarnya riwayatnya bukan goncang. Riwayat tadi bukan goncang, tapi apa? Tapi Al-Walid Ibnu Katsir membawakan riwayat berpindah dari satu sanad ke sanad yang lain yang semuanya sahih, semuanya membawakan riwayat ini. Bukan berarti goncang. Terkadang beliau membawakan sanad dari syekh yang pertama, terkadang membawakan sanad dari syekh yang kedua dan seterusnya. Tetapi semuanya adalah riwayatnya sahih. Jadi tidak perlu dibuang. Jadi beda jalur saja. Beda jalur saja. Ini yang menempuh jalur apa? Menggabungkan seluruh riwayat-riwayat. Ini dari sisi apanya? Dari sisi sanadnya. Berarti terjawab. Ternyata apa? Kesimpulannya berarti apa? Hadisnya adalah dari sisi sanad, hadis yang hasan atau sahih. Kemudian dari sisi kegoncangan redaksinya, maka mereka pun membahas dari redaksi-redaksi yang ada 40 kullah, 3 kullah, kemudian 1 kullah dalam riwayat yang lain. Itu semuanya adalah riwayat yang syadz ataupun riwayat yang maudhu. Riwayat yang syadz ataupun yang maudhu. Setelah diteliti dengan penelitian yang panjang, itu riwayat yang syadz ataupun maudhu. Syadz itu apa? Riwayat dari orang yang thiqah menyelisih riwayat yang lebih thiqah atau lebih sahih. Atau maudhu, diriwayatkan oleh rawi-rawi yang lemah hafalannya atau sebagiannya adalah pendusta. Jadi riwayat yang mahfuz, yang terjaga, mahfuz artinya yang terjaga, kesahihannya adalah riwayat 2 kullah. Tapi 2 kullah saja, bukan ada 2 kullah tambahan. Soalnya di dalam hadis yang lain disebutkan apabila air telah mencapai 2 kullah dari kullah-kullah daerah Hajar, maka tidak mengandung najis. Jadi dikaitkan dengan kullah yang ada di daerah Hajar, daerah Bahrain. Ini riwayatnya juga dhaif, tapi riwayat yang sahih cukup lafaz 2 kullah saja tanpa dikaitkan dengan daerah tertentu. Jadi kita telah mengetahui ternyata hadisnya dari sisi kegoncangan riwayat, yaitu sanad-sanadnya telah dijawab. Kesimpulannya hasan atau sahih. Dari sisi redaksi telah dijawab pula. Kesimpulannya adalah yang lebih sahih riwayatnya adalah riwayat 2 kullah. Maka di sini kesimpulannya adalah hadis yang hasan atau hadis yang sahih. Ketika kita telah mengetahui hadisnya hasan atau sahih, maka para ulama pun membahas makna hadis tersebut secara terperinci. Jamaah rahimanillah hayakum, hadis ini sebagaimana hadis-hadis sebelumnya, hadis tentang laut, hadis tentang sumur, bid'ah, juga ada sababul wurudnya, sebab datangnya hadis ini. Sebab datangnya hadis ini disebutkan di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar. Qala, Ibnu Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yus'alu 'anil ma'i yakunu fil falati minal ard wa ma yanubuhu minas siba wad dawab. Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Jadi maknanya dari Ibnu Umar, beliau berkata, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang air yang ada di falah. Falah itu adalah tanah yang luas seperti padang pasir. Biasanya di padang pasir itu ada sumber mata air. Namanya apa kalau dalam bahasa kita? Oase gitu ya. Air yang ada di oase. Yang biasanya oase tersebut didatangi oleh apa? Binatang buas ataupun hewan melata yang lainnya untuk minum atau dijilat airnya. Yang tentu hewan-hewan tersebut biasanya membawa najis karena misalkan hewan buas tersebut menerkam binatang yang lainnya, menyisakan darah misalkan. Kemudian hewan buas tersebut mendatangi oase tersebut atau hewan yang lainnya. Maka Ibnu Umar berkata,
Maka Rasulullah SAW ketika ditanya, beliau menjawab, apabila air itu telah mencapai 2 kullah, maka tidak akan mengandung kotoran atau najis. Nah, ini adalah sababul wurud hadis ini. Pertanyaan seorang laki-laki kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dijawab, apabila air telah mencapai 2 kullah, maka tidak mengandung kotoran. Khobath maknanya adalah kotoran atau najis. Jadi khobath di dalam bahasa Arab artinya itu sama dengan khobith, sama-sama kotoran. Khobath ataupun khobith di dalam bahasa Arab itu mempunyai beberapa makna. Ya, maknanya bisa najis sebagaimana dalam hadis ini, atau maknanya bisa haram, atau maknanya bisa makruh, atau maknanya bisa sesuatu yang berbau busuk atau tidak sedap, atau makna yang lainnya, yang mana dari khobith ataupun khobath. Di antara makna khobith atau khobas yang bermakna najis adalah hadis ini atau hadis yang lainnya yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anid dawa'il khabith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berobat menggunakan apa? Obat-obatan yang bahannya najis. Jadi khobas atau khobis di sini maknanya adalah najis. Atau maknanya haram. Maknanya adalah haram. Sebagaimana riwayat dari siapa? Rafi ibnu Khudij, ibnu Khadij. Riwayat dari Rafi ibni Khadij, seorang sahabat. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maghrul bahiyyi khabithun. Mahar dari pelacur adalah sesuatu yang khabith, maknanya adalah haram. Atau maknanya makruh. Dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan kasbul hajjam khabithun. Upah dari melakukan bekam adalah makruh. Khabith maknanya makruh. Jadi adalah ini lafaz khabith atau khobas di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna najis ataupun haram ataupun makruh. Di dalam hadis ini maknanya adalah najis. Jamaah rahimanillah yakum. Para ulama ketika mensahihkan hadis ini, maka mereka membahas apa itu kullah, ukuran kullah. Para ulama berbeda pendapat tentang ukuran kullah. Kullah itu berapa? Jadi kullah itu adalah ukuran volume wadah air yang besar, yang tidak bisa dijinjing. Jadi perlu diangkat. Yang menjadi standar kullah di zaman sahabat adalah kullah daerah Hajar. Ya, karena Nabi SAW dalam hadisnya tentang Mi'raj, ketika beliau dinaikkan ke langit, beliau melihat Sidratul Muntaha, sidr, pohon sidr. Kemudian Nabi mengatakan, aku melihat buah-buahnya seukuran kullah dari kullah-kullah Hajar. Kullah dari kullah-kullah Hajar. Maka yang mensahihkan hadis ini adalah di kalangan 4 madhab adalah madhab Syafi'i dan Hambali. Maka mereka memberikan standar kullah daerah Hajar. Kalau diukur menurut hitungan pada zaman itu di antara Imam Ahmad bin Hambal, hitungan orang-orang Baghdad, Irak, maka sekitar 500 ritel atau rotel. Ritel atau rotel, bukan liter ya, 500 ritel Iraqi, Irak atau Baghdad. Jadi kalau dijadikan menjadi ukuran kilogram, itu sekitar 102 kilogram satu kula. Berarti 2 kula berapa? 204 kilogram. Ini adalah salah satu pendapat. Pendapat yang lain
kurang dari itu. Tapi intinya 2 kula itu sekitar 200-an liter kalau dikatakan sebagai liter. Jadi jumlah yang banyak. Adapun mazhab yang mendhaifkan hadis ini tidak berpatokan dengan berapa banyak airnya. Ya, karena mereka berpatokan dengan berubah atau tidaknya air. Tapi yang berpatokan dengan hadis ini, mereka mengira-ngira kurang lebih 200 liter, karena jumlah di sini bukan jumlah kepastian tapi perkiraan. Jadi kalau beda sedikit tidak masalah. Kemudian di sini disebutkan Nabi mengatakan idza kanal ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Apabila air telah mencapai 2 kullah maka tidak mengandung najis atau tidak mengandung khabath. Maka dari ungkapan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak membawa najis, maknanya apa? Makna yang pertama, para ulama mengatakan apabila najis itu masuk ke dalam air, kemudian najisnya larut dan tidak merubah sifatnya, maka air tersebut dalam kondisinya tahur, ya, suci, mensucikan. Karena dikatakan lam yahmilil khobath, tidak mengandung najis. Tidak mengandung najis artinya apa? Bisa menolak najis tersebut. Tapi ada kemungkinan kedua yang dibawakan oleh para ulama. Yang dimaksud la yahmilil khobath, tidak mengandung najis artinya apa? Tidak bisa menerima najis. Jadi apa? Otomatis langsung berubah kalau kadarnya baru 2 kula. Jadi apabila air baru mencapai 2 kula, maka dia belum bisa menolak najis, belum bisa mengandung atau membawa najis untuk dinetralkan menjadi suci. Tapi dari 2 pendapat ini tentu pendapat yang pertama yang lebih kuat. Kenapa? Karena dikuatkan oleh redaksi yang lain. Lam yanjus, air itu tidak menjadi najis. Inilah kenapa Imam Ibnu Hajar membawakan 2 riwayat. Riwayat yang pertama, la yahmilil khobas, tidak mengandung najis. Mengandung mempunyai beberapa kemungkinan. Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan, maka beliau bawakan riwayat yang lebih tegas. Lam yanjus, tidak menjadi najis. Ya, sebagaimana riwayat sebelumnya, beliau membawakan 2 riwayat. Ketika membahas apa? Membawakan riwayat siapa? Abu Umamah Al-Bahili. Membawakan 2 riwayat, wa dan au, sebagai tafsir. Maka beliau pun membawakan riwayat lam yanjus, tidak menjadi najis, untuk menjelaskan maksud tidak mengandung najis artinya apa? Tidak menjadikan air tersebut sebagai air yang najis. Jadi ditafsirkan dengan riwayat berikutnya. Jamaah rahimanillah wa iyyakum, inilah yang berkaitan dengan makna hadisnya secara rinci, bahwasanya hadis ini asalnya adalah pertanyaan seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah kita mengetahui maknanya, disepakati bahwasanya air apabila telah mencapai 2 kula tidak bisa menjadi najis selama tidak berubah, maka dari hadis ini ulama berbeda pendapat. Madzhab Hambali menurut pendapat yang muktamad dan madzhab Syafi'i menjadikan 2 kula ini sebagai standar air yang aman apabila dimasuki oleh najis dengan syarat tidak berubah. Adapun ulama yang lainnya seperti ulama Malikiyah atau Zahiriyah atau ulama madzhab Hambali, sebagian madzhab Hambali seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, meskipun mensahihkan hadis ini, tidak memahami sebagaimana madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Jadi Ibnu Taimiyah mensahihkan hadis ini, berbeda dengan muridnya yang mendhaifkan hadis ini. Tetapi Ibnu Taimiyah di dalam mensahihkan hadis ini, pemahamannya di dalam riwayat ini tidak sama dengan pemahaman dari madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Cara memahaminya mengikuti madhab Malik, meskipun sepakat hadisnya adalah hadis yang sahih. Kenapa beliau tidak sepakat? Karena di dalam hadis ini kan ada istilahnya apa? Dalam ushul fiqh ada mafhum, ada mantuk.
mafhum dan mantuk. Kalau mantuk itu adalah yang tersurat atau tekstualnya. Teksnya itu namanya mantuk. Teksnya apa bunyinya di sini? Apabila air telah mencapai 2 kullah. Ini teksnya jelas, disebut lafaz 2 kullah. Ini secara tersurat, mantuk. Teksnya. Kemudian mazhab Hambali dan Syafi'i berarti mafhumnya yang tersiratnya dari hadis ini kalau kurang dari 2 kula membawa najis. Kan seperti itu. Pemahaman apa? Pemahaman kebalikannya, mukhalafahnya, ya. Pemahaman kebalikannya. Mafhum mukhalafah. Kalau kurang dari 2 kula berarti menjadikan air tersebut najis apabila kemasukan najis. Meskipun tidak berubah. Ini adalah mafhum yang tersirat dari hadis ini. Tetapi ulama Malikiyah mengatakan dalil mafhum itu, dalil tersirat itu tidak bisa mengumumkan, tidak bisa menjadikan permasalahan secara umum, ya. Karena dikatakan al mafhumu la umuma lahu. Mafhum, pemahaman yang tersirat itu tidak ada keumuman di dalamnya. Kalau dikatakan keumuman berarti apa? Mau berubah atau nggak berubah kan umum. Kurang dari 2 kula berarti langsung menjadi najis. Sedangkan mafhum itu kata para ulama usul fiqh tidak ada keumumannya, tidak mengumumkan tidak menjadikan seluruh permasalahan secara umumnya. Jadi semuanya umum. Mau berubah atau enggak, maka otomatis dihukumi sebagai najis karena kurang dari 2 kula. Karena mafhum itu cukup apabila ada satu bentuk saja itu sudah mencukupi. Contohnya satu bentuk adalah apabila air kurang dari 2 kula dan berubah maka menjadi najis. Cukup seperti itu, nggak harus umum. Mau berubah atau nggak berubah dihukumi sebagai najis. Itu dari sisi apa? Dari sisi kaidah mafhumnya. Kemudian mafhum ini yang tersirat ini ternyata bertentangan dengan mantuknya hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Mantuknya apa Abu Sa'id Al-Khudri? Sesungguhnya air itu tahur, suci, mensucikan. Tidak ada satupun yang membuatnya najis. Berarti bertentangan dengan mantuknya hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Maka para ulama mengatakan, di antara ulama Malikiyah, apabila ada mafhum bertentangan dengan mantuk, didahulukan mana? Didahulukan mantuknya. Karena teks kan jelas pernyataannya. Sedangkan mafhum ada kemungkinan-kemungkinan. Hadis yang maknanya ada kemungkinan-kemungkinan dibantah dengan hadis yang jelas, maka tentu lebih kuat hadis yang jelas. Makanya banyak ulama meskipun dari kalangan Syafi'iyah atau Hanabilah atau Hambali menguatkan pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Malik, di antara Imam Al-Ghazali dalam mazhab Syafi'i menguatkan pendapat Imam Malik. Kemudian Imam Al-Hisni dalam Kifayatul Akhyar menguatkan pendapat Imam Malik. Kemudian Imam Ar-Ruyani dalam Bahrul Madhab, ya, pengikut mazhab Syafi'i menguatkan pendapat Imam Malik karena lebih mudah untuk diamalkan. Adapun mazhab Hambali, riwayat yang kedua sama dengan riwayat Imam Malik, bahwasanya air itu keadaannya tetap suci mensucikan meskipun kemasukan najis selama tidak merubah salah satu dari 3 sifatnya. Dan pendapat ini banyak dikuatkan oleh para muhakkik, peneliti, ya, mutakhirin, ya, menguatkan pendapat Imam Malik di dalam masalah air ini. Jadi menguatkan pendapat Imam Malik. Jadi yang jadi standar adalah apanya? Berubah atau tidaknya. Selama air itu belum berubah satu dari 3 sifatnya, maka tetap dihukumi suci mensucikan. Ini adalah pendapat para ulama muhakkik, para peneliti di kalangan mutakhirin. Ya, di antara pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian pendapat Imam Ibnu Qayyim, kemudian pendapat para imam dakwah, ya, menguatkan pendapat air ini selama tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya dihukumi suci dan mensucikan.
Ini adalah yang berkaitan dengan perbedaan antara mantuk dan mafhum. Tidak mengapa sering mendengar apa itu mantuk, apa itu mafhum. Walaupun belum paham, tidak masalah. Lama-lama paham insya Allah. Jadi kalau mantuk intinya teksnya ada jelas. Mafhum itu apa-apa yang tersirat. Jadi nggak jelas teksnya, cuma pemahaman, ya, pemahaman dari hadis tersebut. Tetapi sekali lagi apabila ada mantuk dan mafhum disandingkan, tentu hadis mantuk lebih kuat karena jelas teksnya. Mafhum mempunyai kemungkinan-kemungkinan. Nanti banyak contohnya. Kenapa hadis ini sahih tapi tidak berlaku hukumnya? Karena apa? Memiliki kemungkinan-kemungkinan. Memiliki kemungkinan-kemungkinan. Ketika hadisnya sahih, hukumnya memiliki kemungkinan-kemungkinan, secara otomatis menjadi dhaif, maka dikembalikan kepada nas yang tegas atau yang jelas. Contohnya apa? Hadis sahih tapi memiliki kemungkinan-kemungkinan hukum. Contohnya adalah hadis Nabi SAW ketika sholat itu menyentuh apa? Kaki Aisyah. Hadisnya sahih. Kalau kakinya disentuh, kemudian Rasulullah dalam kondisi sholat menunjukkan menyentuh wanita, batal nggak wudunya? Menunjukkan wudunya tidak batal, kan seperti itu. Tetapi mazhab Syafi'i mengatakan memang betul riwayatnya sahih. Nabi SAW menyentuh kaki Aisyah, tapi menyentuh kaki Aisyah mempunyai dua kemungkinan. Kemungkinan pertama memang menyentuh kulitnya langsung. Kemungkinan kedua menyentuh tapi ada penghalangnya, kain misalkan. Jadi yang disentuh kainnya, kain yang menempel pada kaki. Maka sesuai kaidah, apabila hadis mempunyai kemungkinan-kemungkinan hukum, maka secara otomatis hadisnya adalah dhaif dari sisi makna, walaupun sanadnya sahih. Kenapa? Ada ayat yang tegas, aula mastumun nisa, atau menyentuh wanita. Ayatnya menyentuh tegas, sedangkan hadisnya memiliki kemungkinan-kemungkinan. Maka karena memiliki kemungkinan-kemungkinan meskipun sahih, secara hukum dhaif. Makanya mazhab Syafi'i bukan tidak mengetahui hadis ini, mengetahui. Cuma dari sisi hukum menurut mazhab Syafi'i adalah hukumnya dhaif karena memiliki kemungkinan-kemungkinan. Dan banyak lagi contohnya yang lainnya yang menunjukkan hadis apabila memiliki kemungkinan-kemungkinan biasanya digugurkan dengan riwayat yang lebih tegas. Ini adalah perbedaan di dalam memahami riwayat-riwayat. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini setelah kita mengetahui hadisnya sahih, jadi pelajaran yang pertama adalah ini disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Ya. Pelajaran dari hadis ini karena beliau mensahihkan hadis ini. Pelajaran dari hadis ini yang pertama, beliau mengatakan annal ma'a idza balagha qullatain fa innahu yadfa'un najasah an nafsihi. Apabila air telah mencapai 2 kullah, maka air tersebut bisa menolak najis yang masuk ke dalamnya karena banyak airnya. Jadi najis yang masuk ke dalamnya tidak mempengaruhi sifat tohuriyahnya, suci mensucikannya, tapi dengan syarat, ya, selama tidak merubah, ya, selama tidak merubah satu dari 3 sifat yang sering kita jelaskan, ya, bau, rasanya ataupun warnanya tidak berubah, tetap dalam kondisi apa? Tohuriyah, suci mensucikan. Ini disebut mantukul hadis, hadis secara mantuknya, teksnya. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan apa? Mafhum tadi. Berarti kalau kurang dari 2 kullah, najis itu terkadang bisa mempengaruhi sifatnya, terkadang saja. Sekedar masuk najis, kalau dia tidak merubah tentu tidak mempengaruhi. Tetapi kalau masuk najis kemudian merubah sifatnya, tentu mempengaruhi air tersebut menjadi najis. Ini adalah mafhumnya kalau kurang dari 2 kullah. Jadi kalau 2 kullah ke atas itu kuat maknanya, kuat di dalam menolak najis. Tetapi kalau kurang dari 2 kullah ini butuh perhatian khusus, jadi hati-hati. Karena umumnya air yang kurang dari 2 kullah yang sedikit itu apabila kemasukan najis umumnya langsung berubah air tersebut keumumannya.
Tapi kalau tidak berubah, tetap dihukumi suci mensucikan. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan khilaf para ulama, ya, tentang kadar air, Yang ini telah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Bahwasanya para ulama berbeda pendapat tentang kadar air banyak dan sedikit. Yang mensahihkan hadis ini, tentu berdasarkan hadis ini, faedah yang bisa diambil, air sedikit adalah yang kurang dari 2 gula. Air yang banyak adalah yang lebih dari 2 gula. Ini yang mensahihkan hadis ini. Adapun yang tidak mensahihkan hadis ini, tidak ada pengaruhnya, mau 2 gula atau tidak gula, atau kurang dari 2 gula, tidak ada pengaruhnya. Bahkan air banyak menurut mazhab Hanafi apa? Air dalam suatu wadah, apabila ujungnya digerakkan, ujung yang lain tidak bergerak, itu disebut air banyak. Kalau masih bergerak berarti air sedikit. Malikiyah tidak seperti itu. Malikiyah apa? Air banyak adalah air yang seukuran lebih dari bejana yang bisa digunakan untuk bersuci, baik untuk wudhu ataupun mandi. Mandi minimal berapa? 1 sok atau 4 mud atau 5 mud. Lebih dari 5 mud dalam mazhab Malik disebut air banyak. Jadi sangat jauh kalau dibandingkan dengan 2 gula ini. Tapi yang mensahihkan dari sini memberikan standar air yang sedikit adalah kurang dari 2 gula, air yang banyak adalah lebih dari 2 gula. Tetapi yang mensahihkan atau mendhaifkan, mereka pun berbeda pendapat di dalam memahami hadis ini. Jadi hanya memberikan standar saja. Kalau lebih dari 2 gula, airnya kuat, ya, menolak najis. Kalau kurang dari 2 gula, maka hati-hati, karena kemungkinan menjadi najis lebih besar daripada yang air 2 gula. Jadi kesimpulannya apa ini? Yang lebih menenangkan, yang lebih mudah yang mana ini? Dari 2 pendapat. Pendapat madhab Malik atau madhab Syafi'i dan Hambali. Karena ini hadis ini ada kaitannya dengan hadis yang lalu, Abu Sa'id Al-Khudri. Ini hanya pengulangan saja. Kan kita telah membahas pada pertemuan yang lalu, di antara hadis yang paling penting adalah hadis tentang 2 gula sebagai standar menjadi najis atau enggak, sekedar kemasukan najis. Maka pendapat yang lebih mudah untuk diamalkan, adalah pendapat madhab Malik, ya, lebih mudah diamalkan. Ya, meskipun kalau ada yang mengambil pendapat ini juga tidak masalah. Ini kan pendapat muktamad di dalam madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Dan kalau pendapat ini, pendapat madhab Hambali atau Syafi'i diterapkan di daerah yang airnya sedikit, sangat susah. Ya, di daerah Afrika misalkan, menggunakan pendapat ini sangat susah. Makanya alhamdulillah, ya, negeri-negeri Malikiyah umumnya adalah negeri-negeri yang airnya sedikit. Mauritania, Sudan, Afrika itu negeri-negeri Malikiyah, pas sekali dengan pendapat Imam Malik yang berkaitan dengan air. Kalau negeri Malikiyah misalkan menggunakan pendapat madhab Syafi'i, sangat kerepotan. Airnya sedikit, ya, kemasukan najis sedikit, buang terus, akhirnya susah mereka, ya, untuk berwudu ataupun mandi. Makanya di antara hikmah di antara madhab-madhab, Allah menempatkan madhab-madhab sesuai dengan keadaan alamnya. Misalkan di Indonesia, madhab Syafi'i cocok, airnya banyak melimpah di Indonesia, ya, airnya melimpah di Indonesia. Adapun madhab Syafi'i diterapkan di Afrika, itu akan sangat memberatkan. Tapi intinya, baik yang memilih pendapat madhab Hambali dan Syafi'i ataupun madhab Malik, semuanya adalah landasannya bisa dipertanggungjawabkan. Maka silakan memilih pendapat yang lebih menenangkan hati, ya, lebih menenangkan hati, karena telah diterangkan tadi bahwasanya para ulama sandarannya adalah sama hadisnya, cuma beda cara memahaminya. Inilah yang berkaitan dengan hadis tentang 2 gula. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas hadis tentang larangan mandi di air yang tergenang dalam kondisi junub, atau larangan kencing di air yang tergenang kemudian mandi di dalamnya atau mandi darinya. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang.
Jadi kembali lagi, inti dari hadis-hadis yang kita bahas dari hadis ini atau hadis sebelumnya adalah air itu tetap dalam kondisinya suci meskipun kemasukan najis selama tidak merubah satu dari tiga sifatnya. Itu intinya seperti itu. Jadi kalau nanti ketika praktek itu mudah. Jadi ketika melihat air cukup dilihat berubah atau tidak. Ini adalah pendapat yang lebih memudahkan. Tapi kalau mengikuti mazhab Syafi'i atau Hambali juga tidak mengapa. Berarti lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Karena yang mengikuti pendapat Malik pun tidak sembarangan mentang-mentang pendapat bahwasanya air itu tetap dalam kondisinya suci selama enggak berubah. Mereka juga hati-hati. Apabila airnya sedikit, perlu hati-hati. Jangan mentang-mentang berpendapat tidak najis, ya kencingnya asal aja masuk nggak masalah. Yang penting tetap suci mensucikan, tetap harus berhati-hati. Ya demikianlah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.